kalian PKL, kalian sudah mendapatkan sudah sampai bimbingan pertama, sebagainya itu setiap dosen sudah memiliki checklist semacam itu. Jadi jangan sampai kalian kosong sama sekali, tidak pernah ACC judul, tidak pernah bimbingan proposal dan sebagainya, sehingga nanti tulisnya kosong dan nanti kalian tidak akan untuk mengikuti ujian tugas akhir gara-gara nggak pernah bimbingan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, kemudian ketika kalian dalam masa pandemi ini, kesulitan-kesulitan apa sih yang kita sharing di sini di forum ini? Silahkan sharing kesulitan-kesulitan kalian, nanti bisa di sini bersama dengan Bu Ida. Oke, itu dulu dari Ibu. Nanti dari Bu Ida akan menambahkan tentang beberapa tips biar kalian lebih mudah lagi dalam bimbingan tugas akhir, ataupun kesalahan yang paling sering kalian lakukan dalam melakukan bimbingan nanti akan disampaikan oleh Bu Ija. Itu mungkin dari Ibu, nanti bisa disambung lagi dalam sesi tanya jawab. Ibu tutup dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya. Ya, tadi sudah disampaikan Bu Leni ya terkait dengan tugas akhir. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tipsnya. Kadang-kadang sering ya anak-anak itu atau mahasiswa bimbingan mengalami kendala. Itu akan menyampaikan tipsnya, ya, bagaimana caranya supaya di masa online kalian mudah kemudian dengan cepat menyelesaikan tugas akhirnya. Nah, untuk tips pertama mengenai membuat proposal, kalian harus menentukan dulu cari yang sesuai dengan apa yang kalian bisa atau menurut kalian mampu dengan judul tersebut. Ya, jadi kalian harus komen betul dengan judul apa yang akan kalian buat. Ya, Ibu lanjutkan ya. Langkah pertama, jadi yang pertama kalian harus mencari referensi dulu yang pas, yang sesuai dengan apa yang kalian kuasai ya. Kemudian pastikan judul yang kalian pilih itu bahwa kalian itu benar-benar paham betul, jangan sampai kalian tidak memahami judulnya saja tidak paham, apalagi kalian memulai menyusun atau membuat proposal. Jadi pastikan dulu suaranya nggak jelas dan kalian pilih. Kemudian cari referensi yang relevan dengan judul yang kalian pilih. Nah, setelah kalian pilih judul, kemudian kalian paham dengan judul itu, ya, kemudian pastikan ketika judul sudah dapat, pastikan data itu mudah didapat dari perusahaan. Jangan sampai kalian sudah mulai membuat proposal, sudah tengah jalan, tapi ketika meminta data dari perusahaan tempat kalian kemarin praktik, data itu tidak bisa diambil. Itu akan membuang waktu yang sudah berjalan. Ya. Jadi pastikan dulu data itu bisa diambil. Nah, setelah itu, setelah kalian memastikan data itu ada dan judul itu kalian paham, baru kalian melakukan bimbingan ke dosen pembimbing 1 dan 2. Nah, ketika bimbingan, yakinkan, kalian harus yakin dengan judul apa yang sudah kalian pilih. Jadi ketika pembimbing 1 dan 2 menanyakan hal tersebut, kalian sudah paham, ya. Kemudian bawa judulnya atau referensinya, sehingga ketika ditanya, kalian sudah siap dengan referensinya, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya, sering berkonsultasi dengan dosen pembimbing
1 dan 2. Biasanya mahasiswa ketika sudah mendapat dosen pembimbing 1 dan 2, untuk memulai majunya itu sudah biasanya takut dan tidak ada waktu. Nah, ini sudah tidak ada lagi kata tidak ada waktu. Ya, kalau kalian pengen cepat selesai ya harus meluangkan waktu. Ya, luangkan waktu ya kan harus punya schedule, harus punya jadwal. Satu hari saya harus buka laptop, ya, harus punya target. Satu hari saya selesaikan 1 paragraf atau 1 halaman. Nah, itu yang harus kalian pahami ya. Gitu. Kemudian yang paling mahasiswa bimbingan ketika mendapat sudah berani dengan dosen pembimbing 1 dan 2, kemudian pembimbing 1 dan 2 memberikan coretan atau revisi. Nah, biasanya mahasiswa sudah parno duluan. Revisinya banyak, mahasiswa sudah revisinya banyak dan selesai bimbingan dengan dosen. Setelah selesai bimbingan dengan dosen, mahasiswa malah bukannya segera merevisi, ya, malah sudah seharusnya segera revisi, ya, coretan atau perbaikan-perbaikan dari dosen pembimbing 1 maupun pembimbing 2, ya. Nah, biar cepat, ya. Ketika kalian mulai menyusun itu sudah diakses dengan oleh pembimbing 1 dan 2. Kemudian kalian mulai menyusun proposal. Nah, supaya lebih cepat, pastikan formatnya itu sesuaikan dengan kurang yakin pasti kalian sudah membaca semua pedoman dari ya, pedoman dibaca, jangan aja dibaca pedomannya dengan seksama, pedomannya seperti apa, penulisannya bagaimana, karena yang sering terjadi itu pendidikan itu tidak mengikuti pedoman. Contoh, pembuatan tabel itu harus dibuat sesuai dengan pedoman. Ya, pembuatan tabel, kemudian kutipan. Nah, yang sering kutipan kalian tidak mencantumkan nomor kutipan. Ya, sering sekali kalian mengutip jurnal siapa, tapi di daftar pustaka tidak kalian cantumkan. Itu yang sering terjadi kesalahan seperti itu. Nah, kalau bisa, ya, ketika kalian sudah mulai menyusun proposal, 1 sesuai pedoman, kedua baca kembali, dibaca ulang sebelum maju ke pembimbing 1 atau pembimbing 2, sehingga penulisan format tidak terlalu banyak untuk revisi seperti itu, ya. Ya, kemudian Ibu lanjutkan tips selanjutnya. Tadi sudah pengajuan judul, kemudian mulai penyusunan proposal dengan memperhatikan format sesuai dengan pedoman. Pokoknya panduannya ada di pedoman, kemudian sampai keluar dari jalur atau yang sudah ada di pedoman. Itu akan mempermudah kalian. Kemudian setelah kalian sudah ingat, ya, saran ibu, ya, mengikuti apa saran dari pembimbing. Contoh misalkan pembimbing memberikan saran, ya, kemudian tadi memberikan, nah, secepatnya diperbaiki, ikuti sarannya. Dan misalkan dosen pembimbing kalian ada yang membuat buku, nah, jadi kan buku itu menjadi referensi untuk tugas akhir kalian, akan lebih mempercepat. Oke. Oke. Kemudian selanjutnya tadi dosen pembimbing membuat buku, jadikan referensi di tugas akhir kali.
segera perbaiki, ya, segera revisi apa-apa yang dosen pembimbing kalian memberikan perbaikan di proposal tugas atau tugas akhir kalian. Nah, kalau misalkan tadi revisinya banyak sekali, kalian jadi down, nggak mau lagi layanan, itu menjadi kebutuhan kalian. Justru kalian cepat selesai, ya. Makanya dengan cepat selesaikan revisinya, diperbaiki dengan cepat, kemudian mendingan kembali. Jangan ditunda. Kalau sudah ditunda, kalian akan malas, ya. Malas dan lupa catatannya tadi apa ya, Bosbing memberikan saran apa ya. Nah, yang sering kali lupa, ya, kalian nanti malah jadi nggak selesai seperti itu. Kemudian selanjutnya bisa membagi waktu, kurangi ya. Kegiatan di luar atau kegiatan yang tidak bermanfaat. Lebih banyak kalian di laptop, ya. Kalau di saat offline masih bisa dihapus, kalian bisa lebih sering-sering menyampaikan, ya, ketika kalian di kuliah Ibu metode penelitian, sering-sering nongkrong di perpustakaan. Nah, itu kan perpustakaannya bagus sekali, ya. Jadi kalian sering-sering nongkrong di sana. Karena nongkrong nggak jelas, ya. Nah, tapi karena ini sekarang kondisinya sedang seperti ini, ya, kalian di rumah, kemudian ini di depan laptop, dan cari referensi, kemudian tadi Ibu sampaikan satu hari minimal 1 paragraf, punya target, ya, sehingga ketika dari prodi mengeluarkan jadwal ujian, kalian sudah siap, ya. Jadi harus punya schedule-nya, ya, 1 hari 1 paragraf, proposal misalkan dalam waktu 2 minggu atau 1 bulan harus sudah bisa menyelesaikan proposal. Nah, selesai proposal langsung lanjut ke tugas akhir. Nah, kalau sudah mempunyai schedule seperti itu, insya Allah Ibu yakin kalian akan selesai tepat waktu, ya. Itu, ya. Tips berikutnya, ketika kalian saat kemudian ada ide apa atau muncul ide apa, langsung segera jangan ditunda-tunda, ya. Langsung dituangkan idenya apa, ya. Kemudian selanjutnya, nah ini yang penting, yang sering terjadi sampai yang memberikan revisi, ya, memberikan masukan, ya. Kemudian ketika kalian maju jadi revisi masih salah, kemudian kalian melakukan yang sama. Kadang kita berbaik itu yang terkadang kita para dosen pembimbing itu kok nggak yakin, jangan nggak berbaiki. Makanya itu tadi sampaikan, sebelum maju lagi, sebelum kalian melakukan kayak si kan, baiknya dibaca dulu dengan baik, ya, dibaca dulu, baru nanti bisa dikirim ke dosen pembimbing 1 atau pembimbing 2, ya. Sering-sering kasih kita membuat via WA, ya kan, Japri. Kalau misalkan kan kita ada grup, ya, di grup masing-masing pembimbing. Nah, kalau misalkan perlu di grup pembimbing, ya kita Japri ke masing-masing 1 atau pembimbing 2. Ibu yakin, ya, semua pembimbing pasti akan mengarahkan kalian ke jalan yang benar. Nggak mungkin pembimbing akan menjerumuskan kalian. Semua pembimbing pasti akan menginginkan kalian cepat lulus, cepat selesai, cepat akhir, cepat ujian, gitu, ya. Itu. Kemudian
terakhir tipsnya. Jangan lupa minta doa orang, minta doa itu ya, bahwa kalian saat ini sedang mulai membuat proposal, tugas akhir, dan nanti akan ada ujian tugas akhir. Nah, selalu minta doa ke karena biar bagaimanapun orang tua akan selalu mendoakan kalian itu yang kayak gini nanti insya Allah kalau orang tuanya urusan akan dimudahkan dan dilancarkan. Nah, mungkin itu sedikit tips dari Bu Ida ya. Nanti bisa kalau ada pertanyaan silakan kalian tuangkan pertanyaan itu. Nanti Bu Yuni dan Bu Ida akan mencoba menjawab apa sih kendala-kendalanya selama ini, selama kalian bimbingan, terutama bimbingan online ya. Ini lebih sebenarnya lebih mudah kalian ya dengan cepat. Makanya akan mumpung ada kesempatan di siang hari ini, akan tanyakan apa saja sekiranya yang menghambat ketika kalian mengalami lakukan atau saat bimbingan sekarang ini. Itu saja dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Yeni. Silahkan Bu Yeni. Oke. Ini kalau aku yang ngomong langsung ngomong. Oke, sekarang ke Ibu lagi. Tadi Ibu lihat dari beberapa chat kalian ada beberapa pertanyaan. Bu sama pembimbing 1 nggak direspon pembimbing 2. Nah, itu gimana tuh? Buat kalian yang tidak direspon sama sekali selama ini, 1 ataupun pembimbing 2 bisa segera menghubungi koordinasi. Kita lewati Ibu Abi Japri ya, sehingga nanti Ibu akan menjembatani komunikasi kalian dengan dosen pembimbing. Tugas akhir yang pertama. Kemudian kedua, tadi ada juga pertanyaan. Ada juga pertanyaan, Bu, bagaimana ya kalau sampai saat ini proposal belum ACC? Nah, kalau saat ini proposal belum ACC, bagaimana tuh caranya? Caranya adalah kalian perbaiki sekali lagi. Kalau enggak, review satu sama lain. Namanya review. Jadi semaju ke briefing 1 atau briefing 2, kalian sudah review satu sama lain dengan mahasiswa yang lain. Ya. Jadi kalau sudah dikirim ke pembimbing 1 atau pembimbing 2, sehingga tidak banyak lagi kesalahan. Nah, seperti yang kemudian tanda baca, huruf besar, rumusan masalah itu, kemudian bagaimana membuat berpikir, penelitian.
Rumusan massa itu seperti apa? Itu masih banyak seputar itu. Kurangi ya salah. Jadi bab 1 sampai bab 3. Suaranya nggak jelas katanya. Iya. Beda. Mic-nya agak diangkat. Ditekan nggak kan? Dipegang aja. Oh, pakai ini apa nggak? Oke, siap. Ada suara apa katanya. Oh. Saya sudah bisa ngomong. Oke. Oke, Ibu Landa, tadi ada beberapa pertanyaan dari kalian tentang komunikasi dengan intinya begini, kalau kalian sudah berupaya berkomunikasi dengan pembimbing 1 dan 2 dan tidak ada respon sama sekali, silakan hubungi Tony. Oke, tapi jika masih ada koneksi, jadi ada hubungan antara pembimbing dengan dosen pembimbing atau pembimbing juga, silakan dikomunikasikan terlebih dahulu. Oke, jadi karena apa? Kita bisa pahami dengan si pandemi seperti ini, ada beberapa kesulitan, baik di alam dan mahasiswa atau di alam dosen. Jadi kita sama-sama mencoba untuk sama lain. Poin dari hal ini adalah keep in contact. Tetap terhubung, stay connected. Jadi jangan cuma diam aja. Apa? Semua kesulitan itu nanti akan pada di ujung hari nanti kalian harus diketik maksudnya.
ACC tugas akhir. Jalannya di situ. Kalau kalian ada pergerakan, tidak ada progres, itu nanti akan berdampak pada persetujuan tugas akhir nanti di ujung hari. Dan konsultan siapa? Di antara juga. Dua-duanya nih, dosen sama bareng-bareng yang berhubungan. Jangan nggak pernah sama sekali nggak bimbingan, itu nggak boleh. Ada catatan rekod bahwa semua mahasiswa itu pernah, apakah overjud, ACC judge, proposal, ACC tugas akhir, itu harus ada progresnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kendala, ternyata ada kalian yang datanya nggak bisa diambil. Mungkin nggak? Mungkin. Nah, untuk mahasiswa yang datanya tidak bisa diambil, dan hubungi dosen pembimbing yang bersangkutan, baik itu pembimbing ataupun pembimbing 2. Mungkin bisa diawali dengan pembimbing 1. Nanti akan diberi solusi. Contoh, kita punya beberapa sumber data sekunder. Ada galeri investasi yang kerjasama dengan OJK, ada BI Corner, ya, ada Tech Center. Itu adalah sumbernya, resource-nya, data sekunder yang luar biasa, yang bisa diambil dengan gampang. Itu bagi yang tidak bisa keluar data, tapi harus izin pembimbing 1 terlebih dahulu. Bisa dipahami ya. Jadi tidak ada lagi kendala data nggak bisa diambil, kemudian macet, nggak ngerjain PA, itu nggak ada. Sekarang nggak ada alasan seperti itu. Oke, itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang lain, Bu, kalau saya sibuk, gimana dong ngerjainnya kapan? Bu, kalian masih muda, bahkan banyak dari kalian banyak yang belum berkeluarga. Masa nggak ada waktu sama sekali untuk sedikit saja menyisihkan waktunya untuk nyicil tugas akhir. Jadi kan kerjanya jangan bertahap. ACC proposal dulu, baru bab 1, 2, 3. Ini sambil bareng nggak apa-apa. Nanti kalau ada perubahan di revisi, kalau ternyata perubahan di proposal, ya sedikit perubahan di bab 1 sampai 3. Jangan saklek, harus ini selesai dulu, kemudian itu selesai dulu. Nah, tapi kalau bab 1 sampai 3 saja pikiran pembimbing, kalian bisa menyiapkan bab 4 dan 5. Kemudian semuanya jalan terus, nggak ada yang mandek. Oke, sampai sini bisa dipahami. Mungkin lihat ada pertanyaan lagi nggak di chat kalian? Saya mau jawab, ada pertanyaan Bu Yeni. Oke, Bu Ida silahkan menjawab pertanyaan. Ini Ibu baca ada yang tanya, ketika masuk bab 4, apa yang harus dilakukan? Harus ngapain? Saya harus memulainya bagaimana? Nah, tadi Bu Yeni sudah menyampaikan bab 1, 2, 3 itu kan di proposal ya. Kemudian ketika tugas akhir kalian tinggal melanjutkan bab 4 dan 5. Nah, bab 4 itu kan hasil penelitian ya dan pembahasan. Nah, tanya ya, tipsnya itu kalian banyak membaca literatur ya. Kemudian datanya ya, kan data itu sudah didapat, diolahkan datanya. Nah, kalian harus banyak membaca. Kalau kalian nggak banyak membaca, nanti nggak bisa keluar. Maksudnya apa yang harus saya sampaikan, bunyinya bagaimana? Pasti kan gitu ya. Paragraf pertama saya harus ngomong apa? Kalau kalian baca banyak referensi, setidaknya kalian punya gambaran. Oh ya, bab 4 isinya seperti ini kan. Kemudian hasil penelitiannya seperti ini, pembahasannya begini. Nah, seperti itu. Punya pembaca baik jurnal-jurnal ataupun buku-buku yang relevan dengan judul penelitian kalian itu. Kemudian tadi ada pertanyaan lagi
pembimbing 1 sudah ACC, tapi pembimbing 2 belum. Nah, mungkin tadi sudah dibahas Bu Yeni ya, Bu. Ketika pembimbing 1 sudah ACC, sambil tadi Bu Yeni sudah menjelaskan, sambil menunggu pembimbing 2, sambil lanjutkan untuk bab 4 dan 5-nya. Kalau bab 5 kan kesimpulan dan saran ya. Nah, lanjutkan untuk bab 4, 5 sehingga lebih cepat ya, dua-duanya jalan seperti itu. Kalau misalkan sambil menunggu pembimbing 1 sudah dikirim nih kalian, ya udah revisi. Nah, kalian kirim juga ke pembimbing 2, jadi dua-duanya jalan sehingga lebih untuk mempercepat selesainya proposal atau tugas akhir yang kalian buat seperti itu ya. Itu Bu Yeni bisa lanjut. Oh, ini ada pertanyaan Bu Yeni. Yeni. Ya, ini yang terkait dengan buku bimbingan. Dia tidak untuk buku bimbingannya. Nah, ini ada pertanyaan Bu. Jika sudah dilakukan secara online itu bimbingan. Ya, karena bimbingan ini secara online ya. Jadi buku bimbingannya nanti kalian isi ya. Saat kalian maju bimbingan online, diisi tanggal dan harinya, kalian tulis di buku bimbingan ya. Ya, ya Bu Yeni. Oke, satu lagi cukup ya Bu. Satu lagi Bu, itu tadi kan buku bimbingan. Ya. Buku bimbingan nanti tetap ditulis. Jadi pastikan kalian tetap menulis buku bimbingan tugas akhir dan catatannya adalah dengan menggunakan catatan yang diberikan oleh dosen pembimbing. Contoh, ada catatan di Word-nya, di view-nya. Kalau mahasiswa bimbingan Ibu biasanya udah Ibu bikinin catatan tulisnya kekurangannya apa saja, itu dicatat di dalam buku bimbingan. Sehingga buku bimbingan kalian kosong. Nanti kalau kita sudah ada waktu untuk bertemu, baru kita verifikasi. Jelas semua? Jelas semua? Oke
Oke, mungkin cukup dulu ya hari ini. Ada Bu Ida ada kan? Dari saya cukup, Bu. Kita tutup aja. Ya. Kita bareng-bareng ya Bu mengucapkan salamnya. Ya. Buat kalian yang sedang ujian tugas akhir, kita doakan semoga selesai. Saling mendoakan satu sama lain. Dari Prodi juga mendoakan kalian. Kalian juga mendoakan para dosen pembimbingnya. Kemudian stay at home, jaga kesehatan, jaga baik-baik keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Ya,